Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Ya, masih segar nih kalian? Kalian kan baru selesai istirahat sholat dan makan ya? Udah pada makan belum? Kalian? Udah dong. Udah pakai apa Najwa? Aku pakai risol mayo tadi. Ini semuanya. Kalau Naura? Aku tadi beli sate aja sekarang. Wih, pasti sudah terkumpul kembali nih energi kalian. Udah. Untuk mengikuti pembelajaran yang akan kakak sampaikan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Naura untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kakak memulai pembelajaran pada siang hari ini, kakak ingin menanyakan sedikit nih tentang materi sebelumnya. Apakah kalian sudah memahami materi yang sudah kakak ajarkan tentang teks biografi? Sudah, Kak. Sudah dong ya. Kakak izin membacakan sedikit ya ringkasan materi di pertemuan sebelumnya. Jadi teks biografi ini adalah sebuah teks yang menceritakan kehidupan seseorang, mulai dari latar belakang pendidikannya, pengalaman hidupnya yang menginspirasi kita, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan menjadikan inspirasi serta menerapkan kegigihan tokoh tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teks biografi biasanya berisikan tentang fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Bentuk teksnya ini berbentuk narasi dan teksnya ini menceritakan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Lalu terdapat 3 struktur nih yang bisa kalian ini kan untuk membuat teks biografi ya, yang baik dan benar. Adapun strukturnya itu orientasi berisi tentang pengenalan tokoh, yang kedua kejadian pentingnya, yang ketiga reorientasi yaitu bagian yang berisi simpulan mengenai peristiwa yang tokoh tersebut telah ceritakan. Oke. Baik, berdasarkan materi yang sudah kakak ajarkan, silakan kalian membuat tugas kelompok tentang biografi seorang tokoh yang kalian kagumi. Kemarin kalian ingin membuat R.A. Kartini ya? Ya, betul sekali, Kak. Kami sangat mengagumi beliau karena beliau sangat menginspirasi kita dalam memperjuangkan hak dan martabat wanita. Baik, silakan kalian berdiskusi untuk menentukan struktur. Naura bisa mencari teks orientasinya, nanti Najwa bisa mencari kejadian atau peristiwa penting ya yang dialami oleh R.A. Kartini. Silakan buat teksnya berdasarkan orientasi dengan itu ya, peristiwa penting yang dialami. Kalian membuat. Yang ingin kalian tanyakan? Kak, berarti tanggal lahir R.A. Kartini, latar belakangnya pendidikan R.A. Kartini, termasuk ke dalam orientasi ya? Iya, kamu betul sekali. Naura. Gitu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Kakak, saya ingin bertanya, apakah keluarga dari R.A. Kartini juga termasuk ke dalam peristiwa penting nggak? Ya, betul sekali Najwa. Karena peran keluarga ini sangat penting dalam perjuangan R.A. Kartini untuk mewujudkan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Baik, silakan kalian lanjutkan diskusi kalian. Oke, setelah 10 menit berlalu, bagaimana nih hasil diskusi kalian? Apakah teks biografi kalian sudah sesuai dengan struktur dan kaidah yang sudah kakak ajarkan? Sudah dong, Kak. Sudah jadi ya. Baik, silakan kalian berdua untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Kenapa nih, Kak? Ya. Orientasi. Raden Kajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah.
Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa dan merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Sebagai anak perempuan dari kalangan priyayi, Kartini mendapatkan pendidikan di sekolah Belanda LS Europes Girls School, yang kala itu jarang diakses oleh perempuan pribumi. Sejak kecil, Kartini menunjukkan kecerdasan, rasa ingin tahu yang tinggi, dan semangat untuk belajar. Ada peristiwa pentingnya? Peristiwa pentingnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Kartini mengalami masa pingitan sesuai adat Jawa yang membatasi ruang geraknya. Namun, ia tetap melanjutkan pembelajaran secara mandiri. Dari korespondensi tersebut, Kartini mengenai tentang emansipasi perempuan, pentingnya pendidikan, dan keadaan sosial. Ada lagi peristiwa penting yang dialami oleh Kartini? Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyodiningrat, yang mendukung cita-citanya. Ia mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi di Rembang sebagai wujud nyata perjuangannya dalam membuka akses pendidikan bagi kaum perempuan. Gagasan-gagasannya kemudian dihimpun dan diterbitkan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang oleh J.H. Abendano, yang menjadi inspirasi gerakan perempuan di Indonesia. Dari orientasinya? R.A. Kartini wafat pada usia muda, 25 tahun pada 17 September 1904. Setelah melahirkan anak pertamanya. Meskipun hidupnya singkat, warisan pemikirannya terus hidup dan menjadi tonggak penting dalam kehidupan perjuangan kesetaraan gender dan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya 21 April sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan dan simbol kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Sangat bagus sekali ya tadi teks biografi yang sudah kalian buat tentang R.A. Kartini. Mari kita tepuk tangan dulu. Teks yang kalian buat ini sudah tersusun secara sistematis ya, dengan pembagian yang jelas, yaitu orientasi, tadi peristiwa penting dalam kehidupan R.A. Kartini, dari mulai latar belakang keluarga, pendidikan, perjuangan, dan warisan pemikiran yang dibawa oleh R.A. Kartini. Bahasa yang kalian gunakan juga sudah sangat komunikatif, lugas, dan mudah dipahami, cocok untuk membaca dari berbagai kalangan termasuk siswa. Teks observasi yang kalian buat juga tidak hanya menampilkan fakta-fakta belaka, akan tetapi kalian membuat teks tersebut itu dengan memperhatikan nilai semangat belajar, ketekunan, dan keberanian dalam melawan ketidakadilan. Kakak berikan kepada kalian nilai 100 ya dari hasil teks biografi yang sudah kalian buat. Kakak sangat mengapresiasi kalian karena sudah mengerjakan tugas yang kakak berikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah kakak ajarkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.